Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ayah bunda dan anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ustadz Oki dalam video pembelajaran ini, yaitu tentang PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, ada yang masih ingat video pembelajaran pekan lalu kita belajar apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Kita belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola. Ya, betul. Nah, untuk video ini ada yang tahu kita akan belajar apa, anak-anak? Iya, ya betul. Kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ustadz tanya dulu, ada yang pernah bermain bulu tangkis enggak? Ada, oke. Kalau masih ada yang belum nih Ustadz, boleh. Nah, kalau kayak gitu, anak-anak pernah lihat orang main bulu tangkis enggak? Minimal pernah lihat deh. Oke, alhamdulillah sudah semuanya ya. Kalau enggak di dunia nyata, di dunia maya, yaitu mungkin di YouTube atau di televisi seperti itu. Nah, anak-anak, dalam permainan bulu tangkis ini, ya kan, dari kita lihat permainannya sendiri, yaitu bulu tangkis itu adalah berusaha menjatuhkan kok di daerah permainan lawan. Itu tujuan dari permainan bulu tangkis. Pada permainan bulu tangkis ini, anak-anak, kita juga akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor. Ya, apa saja sih Ustadz variasi gerak dasar lokomotor itu? Nah, dalam permainan bulu tangkis, yang pertama, dalam variasi gerak dasar lokomotor itu, dalam permainan bulu tangkis yang pertama adalah variasi langkah kaki. Ya, betul. Nah, untuk dapat permainan bulu tangkis yang baik, ya kan, kita tidak hanya mengandalkan pukulan, ya. Kita juga harus dapat melangkah dengan baik. Melangkah dapat dilakukan kemana Ustaz? Contohnya ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri, atau mungkin serong. Nah, itu dalam permainan bulu tangkis. Nah, terus yang kedua adalah variasi langkah kaki dan lompat, seperti itu. Nah, jadi dalam permainan bulu tangkis ini itu ada variasi langkah kaki dan lompat. Nah, melangkah itu dapat dilakukan dengan pelan atau cepat sesuai dengan kondisi permainan. Jadi kalau misalkan permainan membutuhkan kita gerak atau melompat cepat, kita melakukan lompat atau gerak itu dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan di kondisinya itu lambat, kita juga lambat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalkan kok jatuh di permainan di lapangan kita, jadinya kita kalah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah variasi gerak dasar non lokomotor pada permainan bulu tangkis. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah belajar variasi gerak dasar lokomotor, nah yang kedua adalah non lokomotor. Jadi diperhatikan. Nah, dalam permainan bulu tangkis, anak-anak semuanya, untuk mendukung variasi gerak dasar lokomotor, sebenarnya tidak kalah penting juga adalah non lokomotornya, ya, karena ini gerakan non lokomotor ini itu mendukung berhasilnya gerakan lokomotor yang dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, ada beberapa contoh. Ada yang tahu gerakan non lokomotor pada permainan bulu tangkis? Oke, ada, alhamdulillah. Yang pertama apa? Iya, betul, variasi menekuk siku, kemudian ayunan lengan. Nah, kemudian menekuk lutut. Iya, betul. Nah, variasi gerak menekuk siku ini, lengan mengayun dan lutut ditekuk, itu terdapat pada gerakan servis. Nah, servis itu kalau misalkan kita lihat pengertiannya, servis itu adalah pukulan pertama untuk memulai
permainan seperti itu. Nah, kalau servis yang baik itu harus dapat melewati net dan menyeberangi ke daerah lawan. Nah, variasi menekuk siku, terus kemudian tadi apa? Ayunan lengan, kemudian tadi apa lagi? Menekuk lutut. Itu gerakan dasar non lokomotor. Nah, seperti bisa dilihat di contoh-contoh, kalau misalkan di buku bisa dilihat di buku PJOK-nya. Nah, nanti anak-anak juga bisa melihat di video pembelajaran yang Ustadz Toki bagikan ini, dan juga bisa dilihat di televisi atau di sosial media lainnya bagaimana gerakan dasar, variasi menekuk siku, ayunan lengan, dan menekuk lutut pada permainan bulu tangkis. Betul sekali. Nah, kalau misalkan tadi kita belajar variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, selanjutnya ada yang tidak kalah penting nih, yaitu apa? Iya betul, variasi gerak dasar manipulatif. Nah, dalam bermain bulu tangkis, kita tidak hanya mengandalkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor saja. Ya, kita juga harus menguasai gerak dasar manipulatif. Variasi gerak dasar manipulatif ini anak-anak itu meliputi apa saja contohnya? Ada yang tahu? Ya, gerak menjatuhkan, betul. Terus apa lagi? Memukul kok. Iya, betul sekali. Kemudian melempar yang dilakukan saat akan memulai servis seperti itu. Nah, itu yang gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis. Jadi, anak-anak, inspirator dan motivator, kalau misalkan tadi yang bisa kita simpulkan bahwasanya kita harus tahu, kita harus memahami, dan kalau bisa kita harus mempraktekkan dalam dunia nyata kita seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari minimal kita tahu dulu apa saja gerak dasar lokomotor, apa saja gerak dasar non lokomotor, dan apa saja gerak dasar manipulatif pada permainan-permainan tertentu dalam cabang olahraga tertentu. Salah satunya yang kita pelajari pada video pembelajaran ini yaitu adalah bulu tangkis seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak dicoba di rumah ya, coba dipraktekkan dalam mungkin bisa di pagi hari ketika menjelang siang atau menjelang waktu duha kayak gitu kan, boleh dipraktekkan, nanti bisa bersama ayah atau bersama kakak atau adik kayak gitu. Nah, baik, itu anak-anak yang dapat Ustadz Toki sampaikan. Nanti insya Allah tugasnya akan disampaikan di Google Classroom. Jadi anak-anak nanti bisa mendownload atau melihat ya tugas yang Ustadz Toki sampaikan di Google Classroom di kelasnya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat Ustadz Toki sampaikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya di pekan ke depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.